محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtisalil awamir wa ijtinabin nawahi, dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seseorang senantiasa bisa bertambah ataupun berkurang, bahkan tidak menunggu hari, bisa jadi setiap saat, setiap waktu keimanan kita senantiasa bisa bertambah atau bisa berkurang. Al-iman yazdad aw yanqus, iman itu bisa bertambah aw yanqus, atau sebaliknya iman kita itu bisa berkurang. Nauzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, alhamdulillah pada hari ini, pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita semua dipertemukan di masjid ini dalam pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Semoga iman kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram yang dikenal dengan bulan pertama pada kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah. Itu artinya tahun baru Hijriyah sudah menunggu kita. Kemudian apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong tahun baru Hijriah ini. Setidaknya kita bisa mengevaluasi diri kita selama 1 tahun yang sudah lalu, mulai dari bulan Muharram 1445 tahun yang lalu sampai saat ini kita berada di bulan Zulhijjah 1445. Bulan yang akan datang kita sudah memasuki bulan Muharram 1446 Hijriah. Apa yang sudah kita perlakukan di tahun itu? Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah, ataukah kita semakin lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnihi. Dzalika huwal fadlul kabir. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang yang beriman, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu terbagi dalam 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang zalimun li nafsihi, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Bahkan Imam Al-Bawawi menyebutkan di dalam kitabnya bahwa golongan yang pertama ini bukan hanya zalim kepada dirinya sendiri, akan tetapi juga melakukan kezaliman kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya berbuat dosa terhadap diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, minhum muqtasid,
Golongan yang kedua yaitu golongan yang pertengahan. Menurut beliau, golongan yang pertengahan ini yang senantiasa melakukan kebaikan dan tidak meninggalkan keburukan, sehingga kebaikan yang dia lakukan itu kalau ditimbang sama saja dengan keburukan yang dia lakukan. Dia melakukan 1000 kebaikan di bulan ini, akan tetapi dia juga melakukan 1000 dosa di bulan ini. Itu artinya kita melakukan atau menanggung 1000 kebaikan, akan tetapi kuat untuk melunasi 1000 dosa di bulan ini. Artinya di bulan depan sisa amal kita sudah habis. Kemudian golongan yang ketiga yaitu wa minhum sabiqum bil khairati biidzni, yaitu golongan orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Orang ini setiap harinya, setiap waktunya senantiasa imannya bertambah, senantiasa ibadahnya bertambah, senantiasa kebaikannya bertambah, dan mereka selalu bersemangat untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ketiga golongan ini, golongan yang paling celaka adalah golongan yang pertama, yaitu orang yang zalimun li nafsi aw li ghairi, yaitu orang yang zalim, melakukan perbuatan dosa, suka melakukan dosa tanpa adanya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa konsekuensi dari golongan-golongan ini? Kemudian disampaikan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ammal ladzina sabaqu bil khairat." Adapun golongan-golongan orang yang senantiasa bersemangat untuk melakukan kebaikan, senantiasa memperbaiki diri, senantiasa introspeksi diri untuk melakukan kebaikan, menjadi orang yang selalu baik, bahkan kebaikannya selalu bertambah. Orang ini faulaika alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Orang ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya bighairi hisab, tanpa adanya hitungan, tanpa adanya hisab. Semoga kita termasuk dari golongan ini. Kemudian golongan yang kedua, ammal ladzina iqtasadu, golongan-golongan yang pertengahan ini, mereka semua faulaika alladzina yuhasabuna hisaban yasira. Mereka semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Akan tetapi karena mereka masih memiliki amal kebaikan yang cukup, mereka masih melakukan kebaikan, mereka masih punya nilai ibadah yang diterima di sisi Allah, maka hisabnya mereka itu dengan mudah kelak di hari kiamat. Adapun golongan yang terakhir, yaitu golongan yang zalimun li nafsi, mereka semua ini fa ammal ladzina zalamu anfusahum, adapun golongan-golongan yang zalim terhadap diri mereka sendiri atau yang lainnya, fa ulaika alladzina yusabuna fi dzalikal makan, mereka semua akan dihisab demi mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama hidup di dunia, hatta yusibahumul haznu, sampai mereka merasakan bagaimana penderitaan yang akan diberikan terhadap dosa-dosa mereka kelak di neraka. Fayadkhulunal jannah, barulah ketika mereka semua terbebas dan merasakan bagaimana penderitaan akan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah memberikan tempat, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, selama orang itu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setidaknya dari ayat dan hadis ini bisa kita jadikan muhasabah kita, introspeksi diri kita, termasuk golongan yang manakah diri kita. Apakah diri kita sudah termasuk sabiqun bil khairat, atau kita termasuk golongan yang muqtasid, yaitu pertengahan,
atau malah kita berada di golongan zalimun li nafsihi aw li ghairihi, na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim barrur rahmanur rahim. Allahumma shalli ala